Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita belajar matematika ya. Hari pertama ini belajar matematika, Ibu akan jelaskan tentang operasi hitung pecahan. Di sini ada dua. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan pecahan dan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Tetapi di sini Ibu ambil dulu tentang penjumlahan pecahan ya. Penjumlahan pecahan. Mungkin bisa kalian lihat tulisannya. Mungkin di kelas 4, bukan mungkin ya, tetapi emang kalian sudah dapat ini di kelas 4, tetapi sekarang di kelas 5 muncul lagi materi ini. Nah, di sini Ibu mengingatkan kalian kembali ya. Penjumlahan pecahan. Ibu langsung aja ya ke contoh penjumlahan pecahan. Di bukunya sudah ada contohnya. Mungkin kalian masih bingung dari mana dapat jawaban segitu, dari mana datangnya angka ini, dari mana dapat angka ini. Nah, sekarang perhatikan contoh yang Ibu berikan. Misalnya ada 2/3 ditambah misalnya 1/6. Nah, di sini ada 2/3 ditambah 1/6. Bagaimana caranya sekarang menyelesaikan? Nah, pertama, kalian lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya di sini ada 3 dan 6. Kita samakan dulu penyebutnya. Biar nanti bisa kalian jumlahkan. Kalau penyebutnya belum sama, nanti pembilangnya tidak bisa kalian jumlahkan. Kita samakan dulu. Menyamakan penyebut itu menggunakan KPK. KPK juga udah dapat di kelas 4 kan? Nah, di sini kita cari KPK antara 3 dan 6. Kalian cari KPK antara 3 dan 6 yaitu 12 ya. 12 berarti nanti kalian jadikan ini menjadi 12. Atau yang lebih kecil lagi bisa kalian jadikan 6. Boleh jadikan 12 juga boleh. Nanti kalian hasilnya disederhanakan lagi, bakalan sama hasilnya ya. Nah, sekarang kita cari 3 dikali berapa menjadi 6. 3 kali berapa menjadi 6? Dikali 2 ya. Nanti pembilangnya kalian kalikan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, habis itu selanjutnya 6 dikali berapa menjadi 6? Dikali 1. Berarti pembilangnya kalian kalikan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Karena penyebutnya sudah sama, sekarang baru bisa dijumlahkan. Caranya cukup kalian jumlahkan pembilangnya saja, yaitu 4 ditambah 1 per penyebutnya diambil 1 ya. 4 tambah 1 sama dengan 5/6. Itu hasilnya. Gampang kan? Ya. Itu baru satu contohnya. Ibu kasih contoh lagi satu ya. Misalnya 3/15 ditambah 2/5 sama kayak tadi caranya. Kita samakan dulu penyebutnya. Cari KPK antara 15 dan 5. Itu KPK-nya adalah 15 ya. 15. Bisa kalian lihat di papan? Ya. 15 sekarang kita cari 15 dikali berapa menjadi 15? Itu dikali 1. Pembilangnya kalian kalikan 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Selanjutnya penyebut yang kedua, 5 dikali berapa menjadi 15? Dikali 3 ya. Berarti pembilangnya kalian kalikan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, sekarang baru bisa kalian jumlahkan, yaitu 3 ditambah 6/15. 3 ditambah 6 sama dengan 9/15. Nah, itu dua contoh yang Ibu berikan. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan ya. Atau Ibu kasih contoh lagi yang lainnya. Makin banyak contoh, mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Nanti kalau Ibu kasih soal, kalian bisa menjawabnya. Contoh yang ketiga, misalnya 2/4
samakan dulu penyebutnya. Nih, penyebutnya berapa? Cari KPK-nya. KPK antara 3 dan 4 itu adalah 12. Kalian cari 4 dikali berapa menjadi 12? 4 dikali berapa menjadi 12? Yaitu kali 3. Berarti ini kalian kalikan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 dikali berapa menjadi 12? Dikali 4. Berarti ini dikali 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Baru kalian jumlahkan, yaitu 6 ditambah 4 per 12 sama dengan 10 per 12. Nah, ini penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Sekarang Ibu kasih contoh penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran ya. Ini contoh nomor 4. Misalnya 1 per 5 ditambah 2 1 per misalnya 4 misalnya ya. Nah, sama aja kayak tadi, karena ini ada pecahan campuran, karena ini penjumlahan, cukup kalian nanti tinggal tambahkan ini aja di depannya. Kalian sama, cari dulu ini KPK antara 5 dan 4 itu berapa? 20 ya. 20 ditambah per 20. Ini angka 2 ini cukup kalian pindahkan aja biar gampang ya. 2 ini ya, dipindahkan dulu. Sekarang kita cari 5 dikali berapa menjadi 20? 5 dikali 4. Ini kalian kalikan 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, habis itu 4 dikali berapa menjadi 20? 4 dikali 5 berarti 1 dikali 5. 1 kali 5 hasilnya 5 sama dengan. Sekarang kalian jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Jadi yang kalian jumlahkan yang ini dan yang ini. Ya, angka 2 kalian tulis saja di depan. Nah, 2 ditambah 2, 4 ditambah 5 per 20 sama dengan 2. 4 ditambah 5 sama dengan 9 per 20. Nah, itu untuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran, atau nanti kebalik soalnya, pecah campurannya di depan, pecahan biasanya di belakang, sama aja caranya di kayak begini ya. Nah, sekarang itu baru pecahan biasa dengan pecahan campuran. Habis itu nanti ada pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ibu sekalian aja menjelaskan ya. Pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ini Ibu hapus. Nanti kalau kalian kurang jelas bisa tanya kembali. Jangan malu-malu bertanya ya. Daripada kalian tidak tahu, mending kalian bertanya. Tadi nomor 4, sekarang nomor 5. Yaitu pecahan campuran dengan pecahan campuran ya. Ibu bilang tadi 1, misalnya pecahan campurannya 1, 2 per 3 ditambah 2, 3 per 5 misalnya. Ini pecahan campuran dengan pecahan campuran. Sebelum mengerjakan sama aja kayak tadi caranya. Kita cari dulu KPK antara 3 dan 5. Ini kita tulis dulu ya. 1 per ditambah 2 per, biar gampang dan ingat nanti. KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15. Kalian tulis 15 sebagai penyebutnya. Nah, sekarang kita cari 3 dikali berapa menjadi 15? 3 dikali 5. Ini kalian kalikan 5. Ya, 2 kali 5 sama dengan 10. Habis itu 5 dikali berapa menjadi 15? 5 dikali 3. Ini kalian kalikan 3. 3 kali 3 9. Habis itu baru kalian jumlahkan. Ini kalian jumlahkan yaitu dalam kurung ya. 1 ditambah 2 kurung tutup. Baru yang ini dengan yang ini yaitu 10 ditambah 9 per, ambil penyebutnya 15 sama dengan 1 ditambah 2 itu 3. 10
10 ditambah 9, 19 per 15. Tuh. Nah, di sini kalian lihat dulu yang ini. Pecahan biasanya ada 19 per 15. Kelihatan ya? 19 per 15. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, ini bisa kalian ubah ke pecahan campuran. Ya, campuran. Ini tadi udah ada 3. Caranya mengubah pecahan biasa bawa ke pecahan campuran adalah dengan kalian membagi, yaitu 19 dibagi 15 dapat berapa? Ya, dapat 1. Tadi di sini udah ada 3 ditambah dengan hasil bagi yang ini yaitu 1, jadinya berapa? 3 ditambah 1 yaitu 4. Ya, maaf ya, spidolnya itu habis ini. Itu 4. 19 tadi dibagi 15 dapat 1. Berarti masih ada sisa kan? Nah, 19 bagi 15 dapat 1, sisanya lagi berapa? Lagi 4. Penyebutnya berapa? 15. Inilah hasil akhirnya. Itu penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ingat ya, kalau kalian menjumlahkan pecahan campuran atau pecahan yang berpenyebut berbeda seperti ini, berbeda ya, kalian ubah dulu atau samakan dulu penyebutnya dengan cara menggunakan KPK. Kalau kalian misalnya nggak bisa menentukan dengan KPK, boleh dengan kelipatan. Tahu kan kelipatan itu udah dapat di kelas-kelas sebelumnya, makanya ibu tidak mengulang itu lagi. Nah, ini cukup ya, ibu berikan contoh 5 saja untuk penjumlahan pecahan. Nanti bisa kalian juga lihat di bukunya ada beberapa contoh dan soal-soal yang bisa kalian kerjakan. Itu ada contohnya di halaman 5 ya. Penjumlahan pecahan kalian dikasih contoh di situ. Nah, ini 2/3 ditambah 1/4 beserta cara penyelesaiannya di sana. Selain contoh-contoh yang ibu berikan tadi. Habis itu ini ada asik mencoba halaman 5 juga 1 sampai 5. Bisa kalian coba itu kerjakan sebagai latihan kalian. Apa di mananya belum mengerti, silakan bertanya pada ibu boleh, pada kakaknya boleh, teman mungkin di WA gimana boleh, buat teman yang ngerti ya. Nah, sekian penjelasan dari ibu tentang penjumlahan pecahan hari ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya ibu akan jelaskan tentang pengurangan pecahan ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan asik mencoba di halaman 5. Itu cukup kalian buat 1 sampai 5 saja. 1 2 3 4 5 ya. Nah, sekian dari ibu. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian mengerti dan dapat bermanfaat buat kalian. Dan akhir kata dari ibu, selamat mengerjakan tugas yang ibu berikan ya.